Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Dwi Putra, Stambuk 421200052. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, cara pengolahan dan pemanfaatannya, sifat, potensi, jenisnya, pembentukannya, nilai ekonomis atau nilai kegunaannya, bentuknya, Undang-Undang Republik Indonesia serta berdasarkan Barlow. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar pembangunan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak. Bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah kependudukan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini, ialah yang ke-1, masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan bahan-bahan tersebut bila penggunaannya berlebihan dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan mendatang. Yang keempat, masalah pembiayaan, penentu arah dan pola pendidikan, riset dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, yang terakhir, masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar pada negara-negara maju. Ekspor barang-barang jadi ke negara-negara berkembang milik nilai yang sangat besar dibandingkan impor yang dilakukan negara maju tersebut dari negara berkembang, karena yang diimpornya berupa bahan-bahan dasar untuk membuat barang-barang jadi tersebut. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka neraca perdagangan milik negara maju dan berkembang bila dibandingkan sangat pincang atau berat di sebelah. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.